Let's continue our ngaji. Hadis berapa kemarin? Page 104. Another, yeah? Page 49. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Page 106, hadis 53 ya. Wa Nabi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar. Can you turn off the fan? Bisa dimatikan? Wa Nabi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di asaratan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd muttafaqun alaih. From Abu Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, for verily there is a Sahaba Ansar, he said, O Rasulullah, O the Messenger of Allah, why don't you use us like you did for the fulan, for another person? And then Rasulullah said, for verily it will come after my time, my period, you will see asarah. Asarah, yesterday we already discussed. Asarah is bad attitude, bad character from the people who has a egocentric, who is stubborn. Yeah. And then Rasulullah said, it will come to you, that behavior. And if it does, just be patient until you meet me in the heaven or in the al-hawd or the lake atau telaga. Muttafaqun alaih. It means that if we as the Muslim face the challenges like a leader who is dictator and also the people who is very egocentric or arrogant, we must be patient, yeah, because Rasulullah promised to us the reward. We will meet Rasulullah in his hawd, in his telaga. It means that big reward for the people who is patient. And then the next hadith, wa Nabi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idha malat asy-syams qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alu Allah al-'afiyah fa idha laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilal as-suyuf. Thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu munzilul kitabi wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ahzimhum wansurna alaih. Muttafaqun alaih wa billahi at-taufiq. From Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, for verily Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in his some of the battle days, hari-hari peperangannya, menunggu musuh, ya, he waited for the enemy until the sun sets
And then he stood up in the middle of Sahaba, and Rasulullah said, "O people, janganlah kamu mengharap bertemu musuh. Do not expect to meet your enemy. Ask to Allah for your safety. Maka apabila kamu bertemu mereka, maka bersabarlah. If you meet your enemy, be patient. Don't get emotional. And then you must know that the heaven is under the sword, or di bawah bayang-bayang pedang." There are some lessons from this hadith. The first, we do not expect to meet our enemy. It means that do not seek any battle, do not seek any fight, or even the revenge. You know revenge? Balas dendam, ya. It means that we as the Muslim must seek a peace. Harus cari yang damai. Jangan berharap gelut dan sebagainya. And then we must ask to Allah for our safety. Minta Allah keselamatan and also the health and wealth. And then if we meet someone who we dislike him, maybe our rival, our enemy, you must be patient. Don't get too emotional. Control yourself. Control your anger. And we must know that someone who is doing jihad, he will enter the paradise. Maksudnya, ketahuilah bahwa surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Maksudnya, ganjaran bagi orang yang berjihad. Berjihad fisabilillah at the time when there is a battle. But nowadays there is no jihad, there is no battle in the battle area. Yeah, we are living in the Darussalam, not Darul Islam. Indonesia is called by ulama as the Darussalam, not Darul Islam. Darussalam means negeri yang damai. There is no war, there is no battle, there is no separations, perpecah belahan, ya, separatisme. There is no. We are united under the umbrella of Pancasila. So that's why many ulama call this is not Darul Islam, bukan negara Islam, tapi negara damai, Darussalam. Paham dong? Nah, it is like the term of why it is called by rukun Islam, not rukun Muslim. Kok dinamakan rukun Islam bukan rukun Muslim? Itu Syekh Mutawalli As-Sarawi menjelaskan, kalau dinamakan rukun Muslim itu kurang tepat, dan memang istilahnya Allah tidak menggunakan istilah rukun Muslim karena tidak semua Muslim itu menjalankan kewajibannya. Kalau rukun Muslim itu kembali ke individunya, ke orangnya. Tapi kalau rukun Islam ini sudah paten, yang menjadi tiang agama. Apa saja rukun Islam? The first, syahadat. Yeah, a witness that there is no God except Allah. And then Rasulullah is his messenger, his last messenger. Syahadatain, ya. Kemudian yang kedua apa? Salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Nah, di antara 5 rukun Islam ini, mana yang paling paten? Which one is the most superior? It is salat. Do you know why? Because salat contains the all remaining rukun Islam. How it can be like that? The verse, ulama explained. When someone is praying, of course, there is syahadat in salat. Ketika Anda tahiyat, ada syahadatnya apa enggak? Ya, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Masuk kan? Yang ketiga tadi apa? Syahadat, salat, puasa, ya. Bagaimana itu? Puasa kok masuk dalam sholat? Puasa itu artinya apa? Menahan. Sholat kan menahan. Boleh orang siapa ndak sholat, orang yang sholat sambil makan minum? Nggak boleh kan? Maka dia harus menahan selama prosesi sholat itu. Filosofinya sama. Sama dengan orang yang puasa, dia harus menahan. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah tersebut. Yang keempat, dalam sholat ada zakat.
Zakat itu kan mengeluarkan sebagian harta yang memenuhi syarat, ya. Bagaimana itu sholat itu? Kalau kita logikakan begini, orang bekerja itu meluangkan waktu apa tidak? Meluangkan waktu kan? He must give his time to work. What is the goal of working? To earn money. And then from that money, we must pay zakat. Nah, sholat itu meluangkan waktu apa tidak? Meluangkan waktu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk kerja, digunakan untuk sholat. Berarti zakat kita itu adalah dalam sholat itu meluangkan waktu yang seharusnya dipakai untuk bekerja. Bekerja untuk dapat duit dipakai untuk bayar zakat. Maka sholat itu sudah menyita waktu kita yang sudah seharusnya dipakai untuk kerja. Itu kata para ulama. Yang kelima, haji. Haji itu menghadap ke Baitullah. Baitullah itu apa? Ka'bah. Sholat itu menghadap kemana? Ka'bah kan? Ka'bah sebagai kiblat. Sama. Cuma yang tidak di depannya. Tapi semua umat Islam di seluruh dunia itu sholat kan menghadap kiblat. Yang jadi patokan panjeran adalah Ka'bah. Paham tuh? Sholat. Maka tidak dikatakan muslim kalau dia tidak sholat. Apakah setiap orang pasti melaksanakan haji? Tidak kan? Kalau dia tidak mampu. Apakah setiap orang pasti melaksanakan puasa? Tidak kan? Bagi orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang jompo tua, orang yang sakit, orang yang bekerja. Tapi kalau sholat sudah pasti. Apakah setiap orang zakat? Tidak kan? Belum tentu kan? Kalau dia tidak memenuhi syarat. Tapi setiap muslim itu harus melaksanakan sholat. Makanya terus kemudian dikatakan, Anda juga tahu, as-sholatu imadud. Sholat itu tiangnya agama. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Karena kalau tidak ada tiang itu tadi, penyangga, roboh sebuah bangunan. Paham? Jadi yang, coba jawab, amal yang pertama kali dihisab apa di akhirat? Sholat. Wasiatnya Rasulullah ketika sebelum wafat atau ketika haji wada apa? Jaga sholat. Ya. Saking istimewanya Isra dan Mi'raj, Rasulullah dapat perintah apa langsung dari Allah? Sholat. Bahkan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Itu indikator orang kalau bisa mencegah dirinya dari kemungkaran, kekejian, berarti itu indikator kualitas sholatnya bagus. Kalau belum, masih bermaksiat, masih melakukan kekejian, ya berarti sholatnya memang belum betul-betul berkualitas. Sholatnya belum bisa menjadi pencegah dia. Nah itu ya. Nah itu rukun Islam, bukan dinamakan rukun Muslim. Oke. Kemudian sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada bab 4. Jujur dan benar, atau disebut dengan as-sidqu. As-sidqu. Ini kalau dalam konteks kenabian, as-sidqu, sidik itu adalah sifat wajib. Manusia diminta untuk meneladani dan meniru salah satu sifat mulia yang wajib dimiliki para nabi, yakni sidik. Sidik itu jujur dan benar. Jujur or honesty is something very rare in nowadays, ya. Many people avoid honesty. It means that he lies to save his career, for example, to save himself for any sanction or any danger or any punishment. So that's why he is lying. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan, kejujuran. Kenapa? Karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. At-Taubah. Oh believer, fear to Allah. Bertakwalah kepada Allah and be with a righteous person. Righteous person. Jadi right itu benar, tapi kalau bertakwa atau jujur itu righteous. Gimana tulisannya?
Dalam bahasa Inggris, Quran yang diinggriskan itu righteous. Nggak ada di sini. Biasanya kalau ini berbudi, bermoral, righteous tulisannya. Saya kirim di grup ini ya. AIS 6 ya. Akoba 6. That's the vocab. Mananya? What is the group? Grupnya kok banyak sekali ini. Okay, you can see that. I will send. Okay. Did you see? Okay, sudah dibuka? Right. Teus. Kata sifat ya. Berbudi atau budiman. My husband is righteous man. Suamiku adalah pria yang budiman. Sinonimnya. Nah, ini yang penting, sinonim ini. Blameless. Blameless itu dari kata blame ya. Ethical, dia beretika. Fair, good, honest. Nah, itu honest. Jujur tadi. Honorable, mulia. Just. Just. Apa artinya just? Jujur, adil ya toh? Dari kata justice ya. Moral, pure, upright. Bisa juga dia sebagai kalau kata benda, orang yang berbudi. Tapi kalau kata benda nounnya ini kalau tidak salah ya, righteousness ada ness-nya. Righteousness. Ternyata kata right itu apa istilahnya? Padanannya banyak sekali itu. Right wing, fraksi kanan atau sayap kanan. Right on, liberal. Apa istilah itu? Right way, segera. Right and left. Apa artinya? Right and left. Ini idiom ini. Di semua sisi. Dimanapun. You can say right and left. Di semua sisi atau dimanapun. Ada lagi ini. Right thinking. Right thinking, berpikir rasional, dan seterusnya. Mengubah ukuran agar lebih optimal. Right size. Right size. Oke ya, jadi itu righteous. Righteous itu artinya apa? Budiman atau jujur boleh. Atau dia itu bermoral, beretika. Oh, the believer, wahai orang-orang beriman, fear to Allah and be with righteous people. At-Taubah. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman was-shadiqina was-shadiqat. Laki-laki dan perempuan yang benar. Ya, nek jujur itu pasti benar dan sebaliknya. And then Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau shadaqullaha lakana khairan lahum." Tetapi jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik darinya. Oke, sekarang hadisnya. Ke-55. Saudari, can you read Arabnya? Yang lain menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalu an ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna inna sidqa. Itu kan ada tasydid Ustaz ya. Harokatnya di mana? Atas apa bawah? Nah, itu bacanya i, kasroh. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la
la yaqdibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Okay, the first from Abi Mas'ud radhiyallahu anhu from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, "For verily the truth shows us to the kindness, and the kindness shows us atau will lead us to the heaven. And for verily someone who is honest, who is always doing honesty, he will be written in the sight of Allah Subhanahu wa taala as siddiq, orang yang selalu berlaku jujur baik perkataan maupun perbuatan. Itu ditulis di sisi Allah, oh orang ini siddiq, orang ini jujur. Kalau Anda jujur dan Anda istiqomah, konsisten terhadap sebuah nilai-nilai kejujuran, itu orang tersebut ditulis di sisi Allah apa? Siddiq. He is honest, truthful person. Dia bisa dipercaya. Nah, itu nanti menunjukkan ke jalan surga. Dan sesungguhnya dusta, kedustaan, apa bahasa Arabnya dusta itu? Dusta ya, dishonest ya. Bohong itu. Selain itu apa? Ada lagi enggak? Dusta. Lie, atau gini, falsehood. Apa? Falsehood. For verily the falsehood atau lie will lead him to the hell, to the Jahannam, and he is written in the sight of Allah as kadzdzab. You know kadzdzab? Pembohong. Oh, orang ini selalu dikit-dikit bohong, dikit-dikit dusta, dikit-dikit menipu. Nah, itu ditulis di sisi Allah, orang ini distempel pendusta. Dulu ada orang zamannya Rasulullah yang ngaku-ngaku nabi ya, namanya Musailamah. Gelarnya itu apa? Al-Kadzdzab. Kadzdzab itu pembohong, karena dia suka bohong, ngaku-ngaku nabi, yang pertama, yang kedua, ngaku-ngaku mendapatkan wahyu. Musailamah Al-Kadzdzab itu kenapa kok sampai dia berbohong? Karena motifnya sebenarnya pengaruh. Dia tidak ingin kehilangan pengaruh di masyarakatnya, karena masyarakat berbondong-bondong mempercayai Muhammad sebagai nabi. Dia tidak mau kehilangan pengaruh, tidak mau kehilangan massa. Ya apa caranya dia ingin mendapatkan kembali simpati masyarakatnya itu. Masalah itu sebenarnya. Dia itu sering nguping, sering datang ke majelisnya Rasulullah, terus sering nguping. Hari ini ada wahyu apa ya Muhammad itu? Nanti dia nyuri pendengaran, setelah itu dia pulang ke warganya, ke kampungnya sana, terus dia niru memodifikasi ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah di tengah-tengah sahabat. Jadinya ya lucu. Ya. Contohnya surat Al-Fil ya. Diganti sama dia Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtumuhu tawil, jismuhu kabir, umpama gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah adalah binatang yang belalainya panjang, badannya besar. Dia ngarang. Dia tidak bisa mengarang kata-kata yang indah seperti Al-Quran. Padahal apa yang diucapkan oleh Rasulullah bukan perkataannya Nabi, tapi itu adalah wahyu. Makanya Al-Quran itu dalam keterangan tafsirnya para ulama, dalam mengutip Al-Quran itu gini, Allah itu kalau bikin tantangan, challenge, bantahan terhadap orang kafir, itu bertahap. Jadi begini, buatkan satu kitab yang, wahai orang-orang kafir, yang seperti Al-Quran atau mendekati Al-Quran. Itu satu. Bahkan Allah menawarkan seandainya seluruh manusia dan jin dikumpulkan jadi satu, bahu-membahu, untuk membuat sebuah karya yang menandingi Al-Quran, pasti mereka tidak bisa. Ternyata tidak bisa. Yang kedua, kemudian diturunkan lagi sama Gusti Allah. Kalau itu mengada dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Pak Prof. Quraisyhab itu. Kemudian kalau memang tidak bisa satu kitab, satu surat saja. Satu surat sajalah. Bikin satu surat yang keindahannya seperti Al-Quran. Balaghahnya, dari segi sastranya, pemilihan diksinya, pemilihan katanya. Tak bisa mereka. Satu ayat saja tidak bisa, diturunkan lagi. Dan kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa. Contoh saja, saya kasih contoh secuil saja ya. Al-Quran itu begini, kalau ibarat, did you see the diamond? Did you know the diamond?
when you see the diamond, from every angle, you see it is glowing. And then you see from the other side, it is still glowing. Al-Quran itu seperti diamond. Dilihat dari sudut manapun, dia akan memancarkan kilaunya. Dari sudut mana? Mau dari sudut mana kamu membahas Al-Quran? Dari aspek apa? Sastranya? Bahasanya? Angkanya? Mungkin ya? Dan seterusnya. Contoh, kata Al-Jannah itu diulangi dalam Al-Quran jumlahnya sama dengan An-Nar. Ya, kalau dihitung, para ulama itu menghitung jumlahnya sama. Ada balance, surga dan neraka. Kata Al-Hayat, hidup, itu sama dengan Al-Maut. Jumlahnya sama. Mana ada orang bisa ngarang dengan spontan. Kamu bikin novel atau bikin buku lah, terus sampai segitunya. Itu baru satu aspek loh ya. Kata usbu itu artinya week atau pekan atau 1 minggu. Itu dalam Al-Quran diulangi sebanyak 7 kali. Sesuai dengan jumlah hari dalam seminggu. Kata syahr itu 12. Ya, mana ada orang kepikiran kalau bukan sesuatu yang luar biasa. Terus begini, contoh amma yatasaalun anin nabail azim. Artinya apa? Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Yatasaalun ini saling bertanya. Orang-orang kafir kan saling bertanya, mereka bingung, dan pertanyaan ini diulang-ulang bagi mereka. Anin nabail azim, mereka tanya tentang berita yang agung. Naba itu artinya berita. Makanya dinamakan surat An-Naba. Kenapa kok tidak pakai kata khobar saja, sinonim khabar? Ya, kata naba itu beda dengan khobar. Khobar itu adalah kabar biasa sehari-hari. An-Naba itu untuk menggambarkan berita yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini suatu yang dahsyat. Nah, ini dalam pemilihan kata saja sudah beda. Anin nabail azim. Kok tidak pakai khobar, gitu? Seperti surat Al-Isra umpama. Subhana, kenapa kok diawali subhana? Orang itu kalau kagum terhadap sesuatu yang ajaib, takjub, ajib, indah, spektakuler, itu kan kita disuruh mengucapkan subhanallah. Berarti surat Mi'raj itu peristiwa yang agung, maka diawali dengan subhanalladzi asra dan seterusnya. Itu saja sudah. Kenapa kok ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan kami, kok enggak saya? Ihdini, kok enggak individu ya? Kok enggak kok kolektif? Ihdinas siratal. Karena untuk menuju jalan yang lurus kita enggak bisa jalan sendirian. Kita harus bersama jamaah. Bisa sampean belajar dewe terus disimpulkan dewe, mempelajari otodidak, menyimpulkan hukum agama, enggak bisa. Kita butuh guru, kita butuh para ulama, butuh kiai, butuh mursyid, butuh para aulia, butuh para nabi. Makanya di situ ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok as-sirat? As-sirat itu kan sebuah jembatan atau jalan yang lebar. Kok enggak pakai kata asyari atau torik? Torik itu kan jalan, syari itu karena ya memang sangat luas sekali, gitu loh. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, itu baru beberapa ayat ya. Jadi kalau mempelajari baca tafsir itu luar biasa. Nah itu tadi, mana tadi? Artinya apa? Artinya kalau kita itu terbiasa dan membiasakan kejujuran, kita distempel sama Gusti Allah, oh si fulan ini adalah orang yang jujur, he is honest person, he is true person. But if we accustomed to tell lie, we always speak false, something untrue, Allah also will write us as the liar. Allah akan menulis kita, mengecap kita sebagai orang yang pembohong. Dia ini pendusta seperti Musailamah al-Kadzab. Oke. Satu lagi. As-sani an Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, hafidtu, saya menghafal. I do memorize min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang bikin kamu ragu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Leave what is hesitate for you to something is sure. Artinya kita jangan terpaku pada sesuatu yang bikin kita ragu-ragu, nanti tidak move on ya. Pilih saja yang pasti. Fa inna sidqa tuma'nina. Kenapa? Karena kejujuran itu, karena kebenaran itu mendatangkan ketenangan. Anda ragu-ragu, ini halal apa haram di luar negeri ya makan. Ya namanya ragu-ragu ya ditinggal. Tapi kalau kamu makan apa? Telur, makan ikan ya. Itu sudah pasti halal. Itu kan kepastian ya. Kepastian akan mendatangkan ketenangan. Dan dusta itu adalah sebuah keraguan, kata Kanjeng Nabi, wal kadzibu ribatun. Saya ulangi, dusta itu keraguan. Coba, orang yang berdusta, berbohong secara psikologis dia was-was apa tidak? Was-was kan, penuh keraguan-raguan kan. Takut ketahuan, takut ada yang tahu, takut ada yang memberitahu, takut konangan umpama PNS ya, takut konangan KPK, takut penyidik, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, atau hal-hal yang kecil lah, Anda bohong terhadap teman Anda, anggota keluarga, itu kan pasti ragu-ragu. Piye nek konangan, piye nek ketahuan. Nah, itulah. Itu keraguan-raguan itu kita tinggalkan. Jangan dibiasakan untuk berbohong, untuk mengakali sesuatu yang jelas-jelas salah. Dimasuk akalkan kayak apapun juga tidak akan masuk akal, karena itu bertentangan dengan hati nurani. Paham? Tapi kalau orang itu lurus, jujur, tenang, dia mendatangkan tumakninah, dia mendatangkan sakinah dalam hatinya, pikirannya juga rileks, tidak ada tanggungan apa-apa. Tapi kalau kita bohong, kita nilap, kita korupsi, KKN, itu sehari-hari orang itu tidak akan tenang. Pejabat yang melakukan tindak penyelewengan, dia pasti tidak akan tenang. Sewaktu-waktu kalau ada KPK datang memeriksa berkas-berkas, kepikiran terus dia. Walaupun dia sudah lengser loh ya, itu pasti akan diusut. Kalau memang ada laporan-laporan, gitu loh ya. Hidupnya tidak akan tenang, kepikiran terus. Ibadahnya juga tidak nyaman. Jadi wallahualam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Mawla ya salli wa sallim daiman abada.